teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ganu Sri Setiani. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pedoman wawancara. Dan di akhir video saya ini, saya akan mencantumkan wawancara singkat tentang cara belajar mahasiswa. Yuk kita pantau terus. Nah teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat pengertiannya dulu. Nah, apa sih wawancara itu? Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan maupun tertulis untuk mendapatkan sebuah informasi yang melibatkan pewawancara dan narasumber. Nah, apalagi peranan guru TK atau konselor perlu untuk melakukan wawancara terhadap para siswa yang mengalami masalah tertentu, entah itu dalam hal belajar atau sikap dalam proses belajar mengajar berlangsung. Ada 4 jenis wawancara. Yang pertama, wawancara informal. Kita ambil contoh sebagai wawancara ini sebuah wawancara yang tidak resmi atau tidak berseragam. Kita ambil contoh saja seperti podcast. Yang kedua, wawancara dengan pendekatan panduan umum. Kita ambil contoh saja wawancara berdasarkan teks. Seperti acara TV-TV, itu pasti berdasarkan teks di depannya. Yang ketiga, wawancara standar terbuka. Nah, kita ambil contoh kuesioner. Dan yang keempat, wawancara tertutup. Nah, wawancara ini seperti orang yang menginterogasi, seperti itu ya. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Patton mencatat ada 6 jenis pertanyaan. Nah, orang dapat bertanya tentang perilaku. Nah, perilaku ini menggambarkan apa yang sedang atau telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Lalu, opini atau nilai tentang apa yang sedang dipikirkan seseorang tentang mengenai suatu topik. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Nah teman-teman, pada video di atas tadi mengulas materi tentang pedoman wawancara. Dan di sini kita akan langsung wawancara mengenai cara belajar mahasiswa. Kebetulan saya juga tidak sendiri, saya akan mengundang teman saya, mahasiswa saya tentunya. Dan kita lanjut. Nah teman-teman, ini dia teman saya, dia juga mahasiswa. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas, nama, kampusnya di mana, kuliah di mana, jurusan apa? Oke, siap. Ini nama saya adalah Bayu Kusuma Lesana. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Saya bertempat di sini, di Malang maksudnya. Berarti asli Malang ya Mas ya? Aslinya sana Jawa sana sini. Aslinya di Tulungagung saya. Oh seperti itu. Ya sebelumnya gini ya Mas, saya jelaskan dulu tujuan dari wawancara ini. Enggak butuh waktu lama kok, cuma 5 menit saja wawancaranya. Jadi tujuan wawancara ini, saya sebenarnya ingin tahu cara belajar mahasiswa itu apakah efisien, apakah ada gangguan atau tidak, seperti itu Mas.
menurut mahasiswa maksudnya. Iya, menurut mahasiswa kan masing-masing mahasiswa kan beda. Jadi karena setiap mahasiswa kan punya cara belajar mereka sendiri, tidak ada dalam artian tidak sama. Jadi di sini saya juga ingin mengetahui dan menyimpulkan beberapa cara belajar mahasiswa itu, dan saya bisa mengetahui lah seperti itu. Tapi mohon maaf sebelumnya, apakah wawancara ini nanti kita rekam dan saya publikasikan? Apakah Anda berkenan? Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa nggak? Baiklah, langsung saja ke pertanyaannya ya. Mas, apa sih yang mendorong Anda untuk mau memasuki jurusan sastra Indonesia? Sebenarnya gini, kalau ditanya soal apa yang mendorong ya, karena kan sebenarnya itu bahasa Indonesia itu adalah bahasa dari negara kita sendiri, bahasa persatuan dari negara kita sendiri. Nah, di negara kita itu bahasa persatuan kita itu sangat miris. Artinya sangat miris itu banyak terjadi penyelewengan kata baku dan lain sebagainya. Jadi banyak penggunaan yang tidak sesuai kaidah. Nah, kenapa saya ingin masuk ke itu? Karena sebenarnya saya itu ingin mengetahui, yang pertama ingin mengetahui sebenarnya bagaimana sih bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, saya memang ingin menjadi seorang sastrawan. Sastrawan kan banyak, bisa ada sastrawan di balik layar, ada sastrawan di depan layar. Itu. Yang ketiga, saya juga ingin sih sebenarnya mendorong anak-anak untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau itu Mas, tugas-tugas dari dosen yang diberikan apakah cukup sulit atau gimana? Ya banyak ya. Ya tergantung dosennya. Ya kalau dibilang sulit ya ada yang sulit, ada yang tidak. Cuman kan tergantung kitanya maksudnya. Kitanya bisa menyikapi atau tidak. Soalnya kan bahasa Indonesia sering sekali diremehkan sama anak-anak, seperti bahasa dunia aja kok ngomong aja udah bisa, katanya ada yang seperti itu kan? Ya, tapi ada fakta yang mengejutkan. Fakta yang mengejutkan itu begini. Setiap hasil ujian anak-anak itu anak-anak SD, SMP, SMA ataupun SMK itu ketika kita ujian nasional atau ujian apa, tidak ada satupun nilai bahasa yang mendapat nilai 100. Paling tinggi 90. Kalau 100 mungkin itu namanya ilmu pasti kayak matematika, IPA, IPS gitu. Tapi kalau bahasa rata-rata itu fakta tidak pernah ada yang dapat 100 ya setahu saya. Tidak ada yang dapat 100 setahu saya. Tapi banyak diremehkan karena mungkin mudah. Tapi sebenarnya mudah ya, kalau dibilang mudah ya dibilang mudah, tidak mudah dibilang tidak mudah, tergantung. Kalau menurut Mas sendiri, gimana sih biasanya Mas itu mengerjakan tugas-tugas biar entah itu yang dirasa nyaman atau gimana, seperti itu? Ya kalau mengerjakan tugas-tugas ya banyak. Ya di mana-mana bisa. Tapi saya sering mengerjakan tugas itu biasanya sama teman, sambil ngopi gitu. Cari tempat yang enak untuk mengerjakan tugas. Berarti tugas yang dikerjakan itu juga meskipun individu juga kelompok gitu ya? Iya kan, setiap tugas kan ada individu, ada tugas kelompok. Tergantung pemberian dari masing-masing dosen gitu. Kalau setahu saya kalau individu ya biasanya sama saja sebenarnya, individu dan kelompok. Paling kita juga kumpul, jangan mengerjakan sendiri. Apakah lebih sering tugas individu atau tugas kelompok? Kalau lebih sering itu, kalau di saya tugas ya imbangnya sebenarnya tugas individu ada tugas kelompok. Cuman yang sering itu tugas kelompok ya. Karena kan apa ya, menyangkut banyak orang. Nah Mas, ketika Anda belajar kelompok nih, biasanya kan ada yang tidak mengerjakan, dalam artian dia itu hanya menggantungkan dirinya kepada teman. Jadi, kalau menurut Anda itu gimana? Kalau misalnya nggak ada teman yang mengerjakan kelompok, terus dia cuma menggantungkan, ya kita mengingatkan. Kan sebenarnya tugas-tugas itu juga untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika nanti kita terjun di lapangan sebagai pengajar, kalau kita nggak paham tugas-tugasnya, ya nggak bisa. Apakah Anda juga tipe-tipe orang yang suka menggantungkan diri?
ya tidak munafik ya, saya pernah gitu. Saya kerja kelompok, saya tidur, nanti setelah selesai saya kerja. Tapi nggak seringnya saya nggak munafik ya. Setiap orang mesti kalau kerja kelompok mesti ada seperti itu. Tapi lama kelamaan ya sadar diri, sebenarnya sadar diri. Nanti kalau kita terjun di lapangan kita nggak tahu materinya, terus mau gimana? Kan seperti itu. Kalau tempat Mas ya, di mana sih tempat yang paling sering, maksudnya dalam Mas itu mengerjakan tugas itu? Di kampus ya. Di kampus. Ya, di kampus. Kenapa? Alasannya? Karena alasan saya di kampus yang pertama waktunya efisien, karena dia tidak mondar-mandir terus itu ya juga. Yang kedua hemat biaya. Kalau sambil di kafe sambil datang keluarkan biaya uang untuk beli kopi, untuk ya macam-macam. Kalau kampus kan enak, ini tinggal menunggu itu sudah jalan. Apakah Anda juga memiliki kegiatan-kegiatan di luar kampus? Kegiatan di luar kampus maksudnya apa? Non formal. Ya, formal atau informal? Formal atau informal? Kan sama saja. Non formal maksudnya. Iya. Oh, kalau non formal ada. Kalau formal setahu saya ya cuma kuliah saja. Kalau non formal ada. Ya seperti usaha, jualan, seperti itu. Ya, Membantu orang jualan, usaha. Di waktu kapan Mas biasanya melakukan kegiatan tersebut? Ya sepulang kuliah setelah proses belajar mengajar, setelah kerja kelompok, biasanya saya melakukan kegiatan kayak kan saya usaha ikan hias, usaha ternak burung kenari saya. Jadi setiap pagi itu saya sebelum berangkat kuliah itu yang jemur burung kenari, nanti sore biar diiupkan, maksudnya diiupkan. Kalau saya kuliah diiupkan sama mama, my mother. Iya. Nah Mas, apakah kegiatan tersebut mengganggu cara belajar Mas, mengganggu belajar Mas pada saat ada pembelajaran atau tugas-tugas yang lain? Kalau mengganggu atau tidaknya itu tergantung kita menyikapinya. Kalau kita tidak bisa fokus terhadap satu hal ya mengganggu, bisa mengganggu. Kalau tidak ya enggak. Lalu bagaimana cara Anda menyikapinya jika itu mengganggu? Setahu saya kalau kita berfokus pada satu hal, misalnya belajar di kampus, di kuliah, ya kita fokus. Ya, mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan dan kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Mas, bagaimana sih pendapat Anda tentang cara belajar Anda? Apakah cara belajar Anda itu sudah efisien atau masih belum? Ya setahu saya belajar itu banyak macamnya. Kalau dibilang efisien berbeda, tergantung cara kita itu belajar. Terus menyikapinya bagaimana, menyikapi kegiatan pada saat belajar dengan kegiatan di luar pembelajaran. Kalau saya sendiri ya saya sudah efisien, karena ketika saya berada di dalam kelas ya saya belajar di dalam kelas, ketika saya berada di luar kelas ya belajar yang ada di luar kelas. Ya efisien Ya, berarti semua kegiatan-kegiatan di luar maupun di dalam kampus itu tidak mengganggu cara belajar Mas ya? Ya, kurang lebih seperti itu, tidak mengganggu. Selama ini tidak mengganggu. Baik, jadi kesimpulannya terima kasih teman-teman. Saya Kalus Setiani undur diri. Saya Bayu Kusuma Laksana. Terima kasih. Dan kita mohon pamit.